oleh Ustaz Muhammad Taufik Alfar. Jadi bagaimana cara menggunakan kalender peraga seperti ada yang di depan kita, ada sandarannya, kayunya terserah. Biar mau lagi dari kayu, dari besi atau dari apa, dari perahu biasanya untuk sandarannya. Kemudian ada kalender peraganya, kemudian cara menggunakan di buku hit cover. Kalau yang untuk guru hit cover, kalau untuk santri itu yang jilid dari jilid 1 sampai jilid 6. Harganya daun Ustaz yang Darmawan. Kemudian cara menggunakan materi penunjang. Materi penunjang ini materi setelah yang pokoknya disampaikan. Yang pokoknya kan ada 2 seperti kita di sini, kalender peraga sama buku jilid, itu yang pokok yang wajib disampaikan. Kalau penunjang, kalau masih ada waktu bisa disampaikan. Bisa ada waktu. Salah satunya muridnya jangan sampai lebih daripada 15. Itu salah satunya. Kalau nggak kebanyakan kan biasanya waktunya itu pada sama kita membaginya. Jadi sampai orangnya, sampai santrinya banyak santrinya itu diatur sudah oleh metode tilawahnya. Supaya apa? Supaya guru kata kesyusahan waktu mengajar. Ini susah. Kalau banyak susah jadinya. Nah, jadi santri itu kata maksimal datanya. Dapat maksimal. Nah, jadi santrinya diatur, kemudian duduknya diatur, kemudian cara membacanya pun diatur. Nah, lagunya kan sudah semalam kita sama sudah. Nah, jadi di metode tilawah ini, misal guru Rifkian Nur misalnya, Ustaz Rifki, ada hampir misalnya nih, karena sidin datang bulan misalnya. Ini sidin. Nah, ini sidin datang bulan dan Syarif misalnya kan kalau ditinggalkan. Kalau ditinggalkan lalu yang mengganti misalnya si yang adik misalnya Ustaz Sofi. Ustaz Sofi yang kan Muhammad Sofi saja, Muhammad Sofi pakat, Muhammad Sofi saja ya. Jadi Muhammad Sofi, Ustaz Sofi yang menggantikan murid kada bingung. Kenapa lagunya sama? Kan sudah kita pelajari dari Ustaz Emrah semua. Lagunya sama. Kemudian hari ini dipelajari oleh Ustaz Nova. Cara mengajarnya sama, cara putarannya sama. Jadi santri kada bingung. Kalau beda-beda kan, misalnya antara si A si B ini beda-beda, bingung. Santri ini kami kota bahasa mau bagi siapa kami ini lagunya beda, caranya beda. Jadi kan santri bingung kalau di metode tilawah ini, insya Allah lagunya sama, cara pembelajarannya sama, waktunya waktu ini membaca pun insya Allah sama. Jadi walaupun berganti-ganti, tapi kan fungsional ganti guru. Nah, itu ada bingung santrinya. Sama sebaliknya caranya. Tapi kan yang membedakan kita suara. Ada suara guru serak, ada serak basah, ada serak karim, macam-macam. Macam-macam kita suara guru banyak itu aja yang membedakan. Lawan pembawaan. Pembawaan penting. Pembawaan guru kita harus guru yang ceria di hadapan santri. Jangan seperti orang yang galau. Galau. Di bawah kawahan. Jadi disarankan sekiranya kita menghadapi santri itu ceria. Bilanya santri melihat kita ceria kan, insya Allah santrinya pun terbawa-bawa juga, terbawa suasana ceria. Tapi kalau kita terbawa galau, santrinya ompat juga. Tapi modal utama gurunya harus bersuara lantang. Ada usah nyaring asal lantang. Intinya jelas. Contoh kan kayak Ustaz Emnor semalam, walaupun sidin kada pemik, insya Allah sekolahan sana kedengaran aja. Lantang. Karena sidin ini bahasanya on kami lah, bahasa ulun Bang. Ini guru dadakan. Kenapa? Karena acara dadakan sidin siap terus. Ceramah dadakan bisa.
Nah, kemudian sambutan dadakan bisa juga. Nah, kemudian MC dadakan apalagi. Nah, jadi guru dadakan Sidin nih. Jadi secara dadakan maksudnya bisa. Nah, alhamdulillah. Jadi kemana-mana ulun kada ulun tinggal Sidin ini. Nah, karena itu tadi kelebihan Sidin tadi didadakan. Ya, ini sudah jam setengah 9. Nah, jadi insya Allah kita di target jam 10. Paling lambat lah sudah tuntung kita yang ini. Jadi kalau nyapian ada di hati yang kada paham, takonakan. Bila ada kada paham atau ada pekalangan di hati, takonakan. Walaupun kita bertakon tuh ditertawakan orang. Yang penting kita paham. Ulun kayak itu ayah hai. Di pengajian. Ulun bila bertakon ditawakan orang, terserah jalan Tuhan nikah menenawakan aku. Yang penting aku paham dulu. Akhirnya nang menenawakan ulun hinip seorangan. Karena nang menenawakan belum tentu ianya paham. Nah, jadi yang penting kita paham. Jadi karena Bapak bertakon. Nah, dan sekali lagi, kalau di saat kami menyampaikan ada kekeliruan, ada kesalahan, mohon ditangguhkan. Bil khusus yang tentang bacaan Al-Quran. Mohon kami diingati, ditangguhkan. Ya, kami langsung aja serahkan dengan Al-Ustadz Muhammad Fadil Naufal. Ya, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi setelah Ustadz Naufal menyampaikan strategi tentang pembelajaran, habis break 1 mat, kita langsung micro teaching. Micro teaching ini kita bergantian belajar cara mengajar. Nah, pian jadi guru, kekawanan pian juga yang jadi santrinya. Jadi bergantian. Sepertaan kena. Pian menawarkan kawan, nah kena pian maju ditawakan orang juga. Nah, jadi kalau anak ada ditawakan, berenai aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat? Takut semangat. Semangat. Masih belum semangat. Takut semangat. Satu lagi. Tilawati mudah menyenangkan. Tilawati guru hebat, santri mantap. Ulangi. Tilawati guru hebat, santri mantap. Oke, yang lain kena lah. Nah, tentang saya, nama Muhammad Fadil Naufal, biasanya dipanggil Naufal. Kalau di play hari, kalau waktu di luar pulau di Surabaya dan sekitar itu kawan-kawan manggil Fadil. Nah, tempat tanggal lahir Tanah Laut 17 Juni tahun 1999. Berarti umur ulun sekitar 23 sudah, masih anum ya. Nah. Kemudian alamat Jalan Perintis 1 Pelai Hari. Nomor HP 0853 4857 2004. 2004 ke 7 ulun angka 2004. Ading ulun lahir 2004. Lain ading tetamu ganal, ading bujur lah. Namun ading tetamu ganal seumuran aja. Ya Allah.
Artinya status ulun sudah menikah. Nah, itu. Kemudian strategi pembelajaran metode tilawati yang akan kita pelajari hari ini, bagaimana sih cara mengajarkan Al-Quran atau ini tilawati lah buku tilawati kita kepada anak-anak, bagaimana cara pengajarannya akan kita pelajari hari ini. Ini kita lewati dulu. Nah baik, di dalam pembelajaran tilawati ada media belajar dan sarana belajar yang harus kita siapkan. Baik itu dari santri maupun dari guru dan lembaganya. Yang pertama diantaranya yaitu buku tilawati. Kalau buku pegangan guru, ada buku tilawati kita pegangan guru yaitu ini, hardcover yang warna oranye. Nah, kalau santri, dia jilid seperti sampulnya ini, nah terpisah. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Nah itu. Itu pegangan santri seperti yang gambar di cover itu. Nah itu buku pegangan santri per jilid. Kalau buku pegangan guru yang hardcover. Kemudian buku kitabati, buku latihan menulis juga ada. Nah, ini juga ada tersedia per jilid 1 sampai jilid 5. Kalau jilid 1 isinya masih menulis huruf per huruf. Nah, latihan huruf per huruf. Khatnya yang dipakai di sini khat naskhi ya, yang umum. Kemudian buku materi hafalan sudah kita punya ya. Ada buku materi hafalan. Nah, kemudian buku pendidikan akidah dan akhlak itu juga ada. Buku pendidikan akidah dan akhlak isinya tentang akidah, ya, sifat Rasul, sifat wajib bagi Allah, ya, sifat 20, kisah nabi-nabi, adab-adab, akhlakul karimah juga ada di dalamnya. Kemudian buku prestasi, nah Bu Hanpin dapat kalau sudah buku prestasi, itu buku untuk pegangan santri lah, jadi pantauan hasil belajar harian santri. Nah, kalau istilahnya mutabaah biasanya kalau di pondok pesantren ya, yang setelah hafalan ada mutabaah untuk pengawasan. Dan yang terakhir petunjuk buku, ini untuk pegangan santri. Jadi santri harus mempunyai petunjuk, jangan sampai santri pas membaca itu kada pakai petunjuk, karena ditakutkan nanti bisa pakai hafalannya jadinya ya. Jadi karena kada ditunjuknya, karena menghafal jadinya seperti yang jilid 1 terakhir malah. Nah, kalau yang kada pakai tunjuk karena nadanya enak, alama wa hakama ra'afa wa rahama, hafal kena. Kalau ini diulang terus ya kan, ini diulang terus hafal, apalagi kada pakai petunjuk. Tapi pas kita tunjuk baca yang ini kada dapat. Nah, makanya fungsinya petunjuk supaya anak itu fokus dengan yang dibaca, kada memakai hafalan. Kemudian media dan sarana belajar juga masih perlengkapan mengajar. Ini untuk ruang kelas dan guru. Nah, peraga tilawati seperti yang ada di depan ini namanya peraga atau kalender peraga. Kemudian ada sandarannya. Nah, ini ya sandarannya. Macam-macam variasi sekolah tuh, ada yang malah dari paralon ya kan, dari pipa ya, ada yang dari besi, macam-macam. Tapi kalau di dinding susah karena kata kawa membalik halamannya ya, nah, jadi harus ada tihangnya. Kemudian alat petunjuk peraga, perlu petunjuk ya, lebih baik lagi kalau panjang petunjuknya. Jadi kalau misalnya santrinya kada membaca ya, nah kemudian alat meja belajar ya.
meja belajar, kemudian lembar program realisasi pengajaran. Meja belajar harus ada, kemudian lembar program. Ada sudah dibagikan. Nah, yang seperti ini. Lembar program dan realisasi pengajaran. Ini fungsinya agar ini yang isi adalah wali kelasnya masing-masing atau guru kelasnya masing-masing. Nah, jadi mengisi setiap pertemuan nanti ada isinya. Nanti kita pelajari juga cara mengisinya. Kemudian buku panduan praktis kurikulum, buku absensi santri. Nah, buku panduan praktis kurikulum ini isinya adalah tentang pembelajaran setiap harinya. Ya, hari ini misalnya halaman berapa. Kemudian materi penunjangnya apa? Bagaimana harian kita itu target untuk mencapai apa yang ditargetkan kepada santri. Nah, buku absensi santri dan buku rapot. Apa yang ditargetkan kepada santri itu ada di buku prestasi di halaman belakang. Ya. Buku prestasi halaman belakang itu ada yang ditargetkan kepada santri per jilid. Di halaman belakang setelah kolom-kolom itu ada. Nah, jilid 1, jilid 2, 3, 4, dan 5. Jadi dari jilid 1 apa targetnya? Nah, itu ada penjelasannya di buku panduan praktis kurikulum bagaimana cara penyampaiannya. Jadi sudah ada target materi penunjang kita di setiap buku prestasi. Buku absensi santri dan terakhir raport. Kita juga mempunyai raport ya. Pembagian raport biasanya dilakukan setiap selesai satu periode sekitar 3 bulan, 60 kali pertemuan, setelah itu bagi raport. Nah, di situ ketahuan naik jilid atau tetap tinggal di jilidnya. Ini gambar-gambar daripada buku pegangan santri tadi, buku tilawati, kitabati, materi hafalan, buku pendidikan akhlak, buku prestasi, ya sudah kita lihat sama-sama tadi. Ini buku panduan praktis kurikulum. Ini absensi harian. Ini boleh formatnya masing-masing sekolah aja. Bagaimana anaknya. Ini lembar program tadi dan realisasi. Nah, ini ada yang kertas ya, kolom-kolom kecil, buat pian ada di bari itu juga. Nah, kemudian ini yang terakhir rapot. Kita mempunyai rapot untuk laporan hasil belajar santri. Baik, itu beberapa media dan sarana belajar kita. Kemudian kalau sudah kita tahu, kita langsung aja untuk singkat waktu untuk kita praktekkan. Nah, jadi untuk pertama, ulun dulu yang jadi gurunya, Buhan Pian, ya kisahnya nih, jadi muridnya. Lah, nah, jadi ulun dulu jadi gurunya, Buhan Pian jadi murid. Kita praktekkan. Pertama, penataan kelas. Kelas, di sini ada peraga, gurunya di depan, kemudian meja santri membentuk huruf U. Nah, itu harus membentuk huruf U. Ya, karena langsung kita praktekkan, ulun mohon kepada guru-gurunya, mungkin lakiannya ba 4, biniannya ba 4 gitu. Nah, supaya 8 orang. Sukarela aja dulu sebelum dipilih ditunjuk yang kelas. Nah, jadi muridnya ulun yang mengajarnya, Pian kita jadi murid aja. Nggih di sini. Nggih. Nggih. Pakai meja bagus. Bawa buku yang kuning itu, hardcover. Iya. Ini dimundur. Tahu meja ini nanti mundurkan meja pian. Nah.
Gambar itulah, tapi kan apa lah karena kondisi kita. Jadi letternya letter U. Nah, gitu harus membentuk letter U. Dan semua santri duduknya ada di depan ya. Ada yang bertumpang. Soalnya kan ini saf pertama nih kan, saf pertama ibaratnya. Kalau di belakang sidin lagi ada kada boleh. Harus duduknya di depan semua. Nah, jadi kalau mengontrol guru ini, oh ini kelihatan jadi semua. Ada yang di belakang santri lain. Meja guru, ya kan, meja santri dan jumlah santrinya ini sudah jumlah maksimal. Di sini 5, 5, 5, 15. Jadi setiap guru maksimal, tapi kan boleh lebih megang santri itu maksimal 15 orang. 15 orang, kemudian lebih baik kalau bisa kurang daripada 15, insya Allah lebih efektif. Ini maksimal 15, kurang lebih baik. Ada peraganya, meja guru, sudah penataan kelas kita sudah selesai, baru klasikal dengan peraga. Klasikal artinya baca sama-sama menggunakan peraga, manfaatnya pembiasaan bacaan, membantu santri melancarkan buku, memudahkan penguasaan lagu, kemudian melancarkan halaman-halaman awal ketika santri sudah halaman akhir. Manfaatnya akan terasa nanti kalau kita sudah praktekkan. Ya. Dalam teknik klasikal ada 3 teknik. Dalam membaca sama-sama itu ada 3 teknik. Teknik yang pertama, guru membaca, santri mendengarkan. Guru membaca, santri mendengarkan. Ulangi, teknik 1, guru membaca, santri mendengarkan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Udah, guru membaca, santri mendengarkan. Contohnya. Nah. Kemudian yang kedua, guru membaca, santri menirukan. Teknik 2, guru membaca, santri. Lagi teknik 2, guru membaca, menirukan. Oke. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Teknik berapa itu? Teknik 2. Guru membaca, santri menirukan. Kemudian teknik 3, guru dan santri membaca bersama-sama. Ayo, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teknik berapa itu tadi? 3. Itu jadi ada 3 teknik dalam klasikal. Baik, kita lanjutkan. Pembagian penerapan. Ini slide-nya nih ada yang kada timbul sebenarnya. Nah, kalau kayak gini. Nah, pembagian penerapan klasikal peraga dalam 3 bulan atau 60 kali pertemuan. Kalau 3 bulan 60 kali pertemuan berarti dalam 1 pekan harus ada 5 kali pertemuan. Jadi sebulan ada 20 ya. Kalau 4 minggu, nah 1 pekan 5 kali pertemuan berarti 1 bulan sudah 20. Pertemuan pertama sampai ke 15. Ya misalnya nih hari pertama masuk lah, ulun mengajarkan pian-pian kisah jadi murid. Hari pertama masuk, kita membaca teknik klasikal peraga ini menggunakan teknik berapa? 1 dan 2. Teknik 1 tadi apa? Guru membaca, santri mendengarkan. Teknik 2, guru membaca, santri menirukan. Berapa halaman? 4 halaman.
Jumlah khatam peraganya nanti 3 kali. Kenapa 3 kali? Kalau dihitung, 1 kali pertemuan 4 halaman, 5 kali pertemuan berarti 20 halaman sudah khatam. Nah, 5 kali pertemuan kan sebenarnya sampai 15 ada 3 kali khatam. Itu hitungan aja lah, harus diingat benar. Langsung kita praktekkan. Nah. Pertemuan pertama kisahnya. Nah, pertemuan pertama kisahnya nih. Pembagian penerapan klasikal peraga. Kita contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abang, abang, abang. Ba'ah, ba'ah, abang. A'ah, a'ah, abang, a'ah. Aba'ah, bababa. Ba'abah, aba'ah. Ababa, aaba, alif ba, alif ba, alif ba, alif ba, alif ba, alif ba. Teknik berapa berarti tadi? Teknik 1. Di awal dengan teknik 1, kemudian teknik 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Abah, abah, abah. 1, 2. Abah, abah, abah. Ba'ah, ba'ah, abah. Ba'ah, ba'ah, abah. A'ah, abah, a'ah. A'ah, abah, a'ah. Aba'ah, bababa. Ba'ah, bababa. Ba'abah, aba'ah. Ba'abah, aba'ah. Ababah, a'abah. A'abah. Alif ba, alif ba. 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 Teknik berapa tadi? Teknik 2. Ini untuk pertemuan pertama sampai berapa itu? Sampai 15. Pertemuan pertama sampai 15 kayak gitu kita baca ini. Kita baca peraga. Yang pertama tadi diawali dengan teknik 1. Kita bacakan 1 halaman full. Kemudian diulangi pakai teknik 2. Sebanyak berapa halaman? 4 halaman. Jadi untuk pertemuan hari pertama ini kita baca 4 halaman. Halaman pertama kayak gitu kita baca. Kita bacakan dulu pakai teknik 1, kemudian teknik 2. Sudah selesai, balik lagi halaman 2. Kayak gitu lagi, teknik 1 kita bacakan dulu, santri dia mendengarkan. Kemudian ada yang bergaya, tagur aja langsung tuh. Ya kan? Setelah selesai teknik 1, lalu teknik 2. Ya, teknik berapa? 2. Kita bacakan teknik 1 permulaan, lalu teknik 2. Sudah selesai halaman 2, lalu halaman 3. Ya, halaman 3. Sama kayak kita tadi. Teknik 1 kita bacakan, lalu diulangi pakai teknik 2 sampai 4 halaman. Halaman 4 lagi. Nah, jadi gurunya uyuh ya kalau. Nah, harus itu dasar uyuh gurunya. Nah, membacakan dulu, baru teknik 2 sama kayak tadi lah. Kita praktekkan di sini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Teknik 1 dulu. Jahaba, tafaja,
ataja, fahaja, bafakha, fajaha, tajaja, tafakha, jahaba, basaja, jafakha, akhaja. Contohlah, misalkan ulun sudah baca, ya ulun sampai sini sudah kisahnya. Alif, ba, ta, jim, ha, kha, ta, jim. Kemudian diulangi pakai teknik 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jaqaba, takaja, ataja. Jaqaba, takaja, ataja. Tahaja, bafakha, fajaha. Tahaja, bafakha, fajaha. Anggaplah kita baca ini ya, kalau sudah baca sampai sini. Jakhaba, abaha, bafaha. Jakhaba, abaha, bafaha. Alif, ba, ta, jim, ha, kha, ta, jim. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, jim, ha, kha, ta, jim. Sudah 4 halaman ya kan? Sudah 4 halaman, kita tutup dengan Shadaqallahul azim. Itu cara menggunakan peraga. Langsung kita contohkan lagi. Yang pertemuan ke-16 sampai 51 dan seterusnya ya, sampai 60 gitu. Nah, pakai teknik berapa? Teknik 3 aja lagi. Kada perlu pakai teknik 1 dan 2. Sebanyak berapa halaman? 10. Ya, langsung 10 halaman. Ya, misalnya kita sudah 15 hari melewati kayak tadi 3 kali khatam sudah. Nih, anggap hari ini pertemuan ke-16. Nah. Ya, anak-anak kita baca peraga sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Aba, aba, aba. Ba'a, ba'a, aba. A'a, aba, a'a. Aba'a, bababa. Ba'aba, aba'a. Ababa, a'aba. Alif, ba, alif, ba. Alif, ba, alif, ba. Alif, ba, alif, ba. Nah, kayak gitu. Halaman 2 kayak itu juga. Lah, baca pakai teknik 3. Lah, baca sama. Kalau sudah pertemuan dari 16 sampai ke atas. Halaman 2, 3, 4, 5 sampai halaman 10 halaman. Nah ya. Halaman 10 ya. Misalnya kita sudah halaman 2 sudah kita baca sampai halaman 9. Misalnya sampai halaman 10 sudah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Wata, zawa, asa. Dawa, rasya, ghafa. Raghaba, warasya. Sawaba, sawata. Baghada, ghabara. Ain, ghain, taza. Ain, ghain, taza. Ain, ghain. Ditutup dengan Shadaqallahul azim. Pertemuan keberapa tadi? 16. Misalnya esoknya 17 berarti sambung lagi. 11 sampai 20.
20 nih halaman terakhir sudah. Yes, halaman ke-18 bulik lagi ke awal. Nah, kayak apa kata lancar santri ya kalau pasti lancar ya kalau jadinya. Nah, biasanya hawa-hawa apa aja lagi kada kelihatan lagi. Makanya gurunya penting. Nah guru hati. Nah, supaya jangan fokus ke hafalan. Gitu. Sudah. Ini jumlah khatamnya ya perkalian aja itu. Kemudian penerapan peraganya. Nah, penerapan peraga ini waktunya 15 menit. Nah, 15 menit. Jadi kita membaca misalnya pertemuan 1 4 halaman tadi selama 15 menit ya. Nah, alokasi waktunya 15 menit. Misalkan ya, di hari pertama kan membacanya berapa halaman? Tadi 4 halaman. Waktunya belum sampai 15 menit. Apa yang kita gawi lagi? Ulang-ulang ini kah? Kada. Langsung aja masuk ke pokok bahasan selanjutnya. Apa? Nanti setelah ini ada. Nah, jadi kada usah menyampaikan waktu 15 menit. Misalnya sudah 4 halaman, waktunya belum 15 menit, ya sudah, tutup. Ya, langsung masuk ke buku. Nah, membaca buku lagi. Misalnya, kejadiannya 15 menit, tapi kita baca peraga masih belum 4 halaman. Masih dapat 3 halaman. Ya kan pakai teknik 1, bacakan dulu sehalaman, baru bacakan lagi santri menirukan kan kayak gitu. Kalau pertemuan 1 sampai berapa tadi? 15. Nah, kejadiannya 15 menit sudah jalan tapi belum selesai ininya. Misalnya masih 3 halaman, maka cukupkan saja, ditutup yang ini. Shadaqallahul azim. Sudah 15 menit. Karena esoknya sambung halaman selanjutnya halaman 4 berarti. Misalnya 3 halaman aja dari dapat sudah 15 menit, maka esoknya halaman 4 sambung kayak gitu. Kemudian ini teknik 2 dan 3 guru ikut membaca, ini catatan. Nah, teknik 2 tadi guru membaca, santri apa? Menirukan. Nah, ketika santri menirukan, guru jangan diam. Guru harus ikut membaca. Jadi 2 kali membaca uyuh ya, memang uyuh. Ya, nah, itu Bapak Bu uyuh. Kemudian tidak boleh menunjuk santri untuk membimbing klasikal. Tidak boleh. Nah, biar aja nah. Kalau ibu uyuh berdiri nah, ya ada. Namun peraganya rendah ya kalau kali kita menunjuk sampai bertungging-tungging kayak ini, ayo berduduk saja pian. Nah, boleh aja. Nah, misalnya peraganya ada yang tinggi, sekolah tuh malah nyaman berdiri. Ada yang rendah berduduk aja nyamannya, iya. Ayo juga. Yang penting jangan sampai menunjuk santri untuk memimpin peraga. Kemudian guru harus bersuara lantang dan jelas. Nah, itu. Supaya santri itu mengikuti suara dan makhraj huruf kita. Nah, kalau kitanya salah membaca atau gimit, nanti santrinya juga ikut agama, ya kan kadang dengar apa aja gurunya. Kemudian jumlah khatam paraga ini masalah hitungan-hitungan yang tadi aja lah, rincian daripada kalian tadi. Nah, baca simak dengan buku. Kemudian selanjutnya kalau ini sudah ditutup, kita tutup tadi dengan shadaqallahul azim, sudah baru masuk ke buku. Nah, buku. Santri kan pegang buku jilidnya. Nah, sekarang hari anak-anak, mari kita buka halaman pertama. Sore, jangan. Ya, namun yang lawas kan ada aja juga lah, macam-macam reaksi anak-anak. Jadi pertemuan pertama lah, ulun anggap, jadi baca halaman 1. Nah, sebelum kita membaca buku ini bergiliran,
guru harus memperhatikan dulu setiap halamannya, apakah ada yang warna merah atau ada yang akan dibaca ini. Nah, misalnya halaman 1 nggak ada yang warna merah, tapi misalnya anak-anaknya kada tahu namanya, maka kita jelaskan. Anak-anak coba lihat di halaman 1. Ini ada tulisan huruf yang bentuknya tegak. Nah, mirip apa ya? Mirip kayu, mirip tongkat, mirip yang listrik. Ya. Nah, oh ini bunyinya A, gurunya. A, ya. Misalnya anaknya ada tahu, misalnya tahu aja harus dijelaskan. Kemudian yang B, misalnya ini kayak jukung atau ini kayak mangkok. Sini bakso, jadi macam-macam guru kreativitas lah. Nah, ada titiknya. Kita jelaskan bunyinya, kita yang nyontohkan ba, ya, ba. Jangan anak lain, ayo apa bunyinya? Ba aja. Ada yang lain tempat juga ba, panjang juga lah. Maka kita guru harus mencontohkan dengan benar. Guru dulu mencontohkan. Nah, sudah. Jadi sebelum mengaji, ya kan sebelum kita baca buku, guru harus beralihkan, oh ini ada bahasan baru. Yang warna merah tandanya, maka kita jelaskan dulu. Kalau santrinya kada tahu. Nah, sekarang kita masuk ke buku. Nah, waktunya 30 menit. Untuk membaca buku, waktunya 30 menit. Guru menjelaskan pokok bahasan pada halaman buku yang akan dibaca ya tadi, ya. Kita jelaskan kalau ada yang berwarna merah pokok bahasan baru. Nah, kita jelaskan dulu. Nah, huruf-hurufnya. Nanti kalau jilid 4 kan, nah, ini mendengung, nah ini kada. Ya kan? Jangan dimantulkan. Misalnya huruf dod, sukun jangan dimantulkan. Bodi, dubel. Nah, kita jelaskan, kita contohkan dulu. Kemudian santri membaca bergiliran tiap baris sehingga santri satu halaman penuh membacanya. Nah, langsung kita praktekkan yang inilah. Santri membaca bergiliran. Kayak apa sih gilirannya? Ini hitungannya. Anak pertama membaca baris pertama. Kemudian putaran kedua membaca baris kedua. Nah, ini kalau melihat ini apa namanya? Belum bisa ya, kita praktekkan aja. Contoh. Membaca buku, sebelum baca bergiliran, guru harus memulai dengan teknik 2. Teknik 2 tadi apa? Guru membaca, santri menirukan. Itu diingat. Ini tidak ada catatan di sini lah. Tapi setiap awal kita mau belajar buku harus pakai teknik 2. Contohkan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Aba, aba, aba. Aba, aba, aba. Aa, baba, aba. Aa, baba, aba. Ba'a, aba, ba'a. Ba'a, aba, ba'a. A'a, baba, ba. A'a, baba, ba. Baba'a, aba'a. Ababa, ba'aba. Alif, ba, alif, ba. 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 Dan santri diarahkan untuk menunjuk bukunya supaya tahu yang dibacanya. Karena santri jilid 1 ini biasanya ada paham masih mempati gurunya aja, yang mana dibacanya kan layo tunjuknya ini. Dia mempati kawanannya, mempati gurunya, oh ini. Tapi kada tahu yang dibaca, maka kita guru perhatikan. Anak berparak ke situ kan bapak datangnya santrinya, nah ini tunjuk. Nah itu. Ya. Jadi diawali dengan teknik berapa tadi? Teknik 2. Sudah sampai teknik
duanya sudah sampai bawah ya. Kalau kita baca nih teknik dua sudah sampai ke bawah, baru baca bergiliran. Nah, baca bergiliran. Nah, kita langsung praktekkan aja. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mikrofonnya dari satunya. Terus ya kan. Nah, jadi baca bergiliran. Orang pertama baca baris pertama. Nah, Sofi misalnya jadi orang yang pertama baca. Baca baris pertama berarti. Baris pertama paling atas di bawah bismillah itu. Ya sudah baris pertama kan, lalu geser ke kawan kamu. Oke, gantian baris kedua lagi, Pian. Lanjut baris ketiga. Oke. Mantap, suara anak-anaknya mantap. Iya. Alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba. Nah, kan sudah nih habis sampai bawah ya. Kalau ini yang belum dapat bagian lagi kemana, naik ke atas ya, artinya baris pertama lagi boleh ya. Nah, iya. Yang baris pertama aja tadi. Aba. Iya. Okay. Kasih lagi. Nah, kalau sudah ke anak yang terakhir ya kan, misalnya ada lagi sampingan berarti sambung lagi nya garis bawahnya lagi kayak itu. Nah, kemudian sudah sampai anak terakhir, anak pertama hendak mulai lagi, dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sofi, sambungan pian yang pian baca. Ya, jadi setiap anak menyambung barisan yang inya baca ya tadi itu aja. Oke, pian sambungan bacaan pian aja. Ba'a berarti. Ba'a. Ya. Iya. Alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba. Aba. Iya, paham sudah. Belum. Sampai habis nggih. Nggih. Aba. Nah, hanya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua Ustaz Taufik. Yang mana pian baca pulang? Itu sudah. Kalau tadi putaran kedua, berarti di bawahnya lagi Ustaz. Ya. Jadi intinya menyambung bacaan seorang ya. Pian membaca dari atas berarti sambungannya kedua, sambungan lagi ketiga, kayak itu aja. Iya, patokannya itu nomor 1 itu. Yang mulai nanti. Ya. Jadi akhir Iya. Ya, pian Ustaz. Alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba. Aba.
A A ba ba a ba ba a ba ba a. Ya, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A ba ba ba. Ya. Ba ba a ba a. A ba 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 a ba. Alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba. Aba aba aba. A ba ba aba. Ba aba ba a. A ba ba ba. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba ba a ba a. A ba 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 a ba. Alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba. Aba aba aba. A ba ba aba. Ba 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 a. A ba ba ba. Ba ba a ba a. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ada yang menyalahkan bacaannya. Nah, coba. Tanya. Pian, itu siapa kena hendak menyalahkan bacaan itu misalnya. Aba ba ba aba. Iya. Alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba. Ya Ustaz, Pian coba salahkan Ustaz. Kisah salah nggak itu nih? Kisah salah. Jadi tahu kayak pakai apa? Ya. Karena kan anak-anak ada, wah kayak itu kalau nggak supaya tahu kita. Nah. Ayo baca yang bujur aja dulu. Kenapa? Aba, aba, aba. Baba, aba. Nah, tuh kenapa Gon? Nah, misalnya. Iya, kan misalnya ini ujungnya dipanjangkannya baba, aba, maka gurunya menegur. Nah, ulangi. Ya misalnya masih. Dengarkan, hanya kita cobakan. Jangan dipanjangkan ujungnya. Baba, aba. Nah, gitu. Nah, jadi kita contohkan yang terakhir ya. Nah, ya, nah. Ulangi. Baba, aba. Ya, kan? Misalnya santrinya salah, maka diulanginya dari awal lagi. Dari awal bacaan barisnya telah baris pertamanya. Misalnya salahnya kan di ujung tadi. Baba, aba. Ya, kan? Ulangi, maka mengulanginya dari baris awal. Nah, jangan dibaca yang itunya aja. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba. Aba aba aba. Baba aba.
ba ada ba 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 ulangi kan ba ba iya alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba. ini kan orang pertama sudah baca satu halaman penuh ya kalau nah sudah selesai berarti sudah selesai karena yang lain pasti sudah satu halaman penuh juga ya kan nah maka ditutup dengan teknik 3. Teknik 3 tadi apa? Baca sama misalnya Sophie yang memimpin ya kan? Kita baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim sama-sama aba alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba baru ditutup dengan Shadaqallahul azim. Nah kayak itu cara baca simaknya, baca begilirannya. Diawali dengan teknik 2 tadi, kemudian baca begiliran, baru ditutup dengan teknik 3. Nah itu. Nah kan kalau kayak gini anak-anaknya nyaman kalau terkendali semuanya ada di dalam pandangan guru berarti. Ada yang kesana keliaran berjalan karena punya kelas masing-masing. Jadi ulun megang satu kelas 15 orang misalnya atau 12 orang. Karena Ustadz Sofi megang berapa kelas. Jadi ada guru kelasnya. Nah, makanya tadi disampaikan Ustadz Fikri di awal. Walaupun berganti pun pengajarnya, cara mengajarnya tetap sama. Paling suaranya aja yang beda, lagunya pun sama. Nah itu, jadinya maksudnya pun halangan hari ini kata kau mengajar. Setelah menggantikan anak-anak ada bingung jadinya karena sama cara mengajarnya. Itu juga. Dan anak-anak lebih terkontrol. Yang lain pun akan menyimaknya, menjaga fokus. Oh ini giliranku kena, nah ini giliranku kena. Nah, sudah kita baca simak, kita tutup dengan Shadaqallah, nanti sudah selesai. Ini materi pokoknya sudah selesai. Yang pertama ini, kemudian buku. Peraga dulu baru buku. Buku tadi caranya sudah ya kayak gitu. Habis ini ada yang ditanyakan dulu. Nah, alhamdulillah sudah ya. Ya nah, kita sambil jalan dulu. Standar kenaikan buku, halaman buku. Nah, halaman diulang jika santri yang lancar kurang dari 70%. Jadi sini kita memang benar-benar melihat bacaan kualitas bacaan santri. Nah, misalnya nih, hari ini tadi halaman pertama, ya orangnya ini kan berdelapan, ya. Ini 8 ya kalau misalnya anak-anaknya 4 orang kada lancar, maka esoknya tetap halaman 1 diulang lagi. Ada boleh yang sudah lancar naik kedua kada. Jadi sekelompokan diulang. Kayak itu istilahnya. Kecuali sampai 70% ya misalnya ber-6 lancar, berdua kada lancar, ya masih kawal lah. Nah, berdua kada lancar, ya berdua ini dapat syafaat ibaratnya dari yang lancar ya kalau dibantu. Nah, itu. Nah, itu. Jadi benar-benar bacaan santri itu bujur-bujur mantap dulu hanya boleh naik halaman kayak gitu. Jadi kada betarusan. Jadi setiap halaman santri ini sama. Nah. Halaman pelajaran harus selalu sama, santri tidak boleh dari 15. Jika satu kelas 2 jilid, nah, halaman pelajaran harus selalu sama pada tiap jilid. Maksudnya kayak gini, ada gurunya kada hadir, nah, mahalangan ya guru yang lainnya kata kamu ganti akan juga ada dari guru
piketnya misalnya. Nah, ada guru sedikit muridnya misalnya berlima, ya tilawati 5. Nah, yang kada hadir ini tilawati 4 misalnya. Tilawati 4 orang aba 5 juga. Ya udah gabung ke tilawati 5 gabung. Guru yang tilawati 5 mengajar, tapi tilawati 4 tetap baca tilawati 4. Tilawati 5 tetap baca tilawati 5. Halaman yang ini sama, halaman yang tilawati 5 sama. Nah, itu. Kalau misalnya gurunya berhalangan hadir ya tadi. Nah, penggabungan jilid 1, 2, 3, 4, 4, 5, 3, dan 5. Kemudian program pembelajaran tadilah. Nah, kemudian kalau sudah, ya kalau sudah baca simak, ini tadi sudah kita tentukan 70%. Tadi kan lancar seberatan, alhamdulillah maka naik esok halaman 2. Nah, sudah selesai ini kita masuk ke materi penunjang kalau masih ada waktunya. Nah, materi penunjang diantaranya ada materi hafalan, akidah akhlak, dan kitabati. Materi hafalan. Coba buku prestasi dilihat dulu. Nah, ini kan kita tadi jilid berapa? Jilid 1. Coba buka halaman 12 di buku prestasi. Nah, kita lihat punya anak-anak ya kan. Nah, halaman 12 prestasi materi hafalan. Nah, itu materi penunjangnya di situ ada hafalan surat pendek, bacaan sholat, hafalan doa. Ini yang harus dicapai ketika jilid 1. Nah, maka ini materi penunjangnya masuk di sini sudah rangkumannya kayak apa kita hendak misalnya hafalan surah An-Nas. Kayak apa kita menghafalkan artinya mengajak anak menghafal surah An-Nas. Contoh hari ini kita menghafal surah An-Nas anak-anak. Nah, ya. Nah, ya. Dan di sini pun juga ada sudah rinciannya, rangkumannya cara pembagian hari pertama, ya kan? Materinya apa? An-Nas ayat 1 dan 2. Nah, di sini sudah ada. Ini lebih rinci lagi lah. Nah, kalau bisa memakai ini di lapangan, alhamdulillah. Kalau kata kawan, ada apa yang penting targetnya kita sudah tahu di belakang tadi. Nah, itu misalnya anak doa makan aja dulu hari ini kada usah Anas gitu. Iya, ada bapak. Nah, itu sudah ada linknya. Sekarang misal kita menghafal surah An-Nas. Nah, anak-anak ini ada buku materi hafalan, ada misalnya. Nah, keluarkan buku materi hafalannya. Buka halaman 28 ya, kalau ada salah yang hafalannya. Nah ya, halaman 28. Buku materi hafalan. Nah. Halaman 28. Yang ada apa gini, usah yang ada bukunya biar aja. Nah, cara tahu kita paham cara ngajarkannya lah, ada namanya materi penunjang. Nah, materi penunjang, misalnya hari ini kita menghafal surah An-Nas. Anak-anak jilid 1 kira-kira disuruh membaca ini kawan. Masih kada kawan. Ya, biar aja yang buka buku, tapi kada kawan baca ya kalau. Nah, kita yang talaki membacakan. Nah, jadinya pakai teknik 2. Kita membaca inya mengulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita talaki, kita ulang-ulang lah. Qul a'udzu misalnya. Itu aja dulu. 1, 2. Qul a'udzu. Qul a'udzu. Misalnya kan anak-anak ada koma panjang misalnya lah kita potong. Atau anak misalnya bisa panjang bilang aja. Qul a'udzu bi rabbin nas.
nas. Sama-sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas. Nah, misalnya 2 ayat aja tuh hari ini kita harus banyak-banyak, ya kan? Nah, itu aja diulang-ulang. Qul a'udzu birabbin nas. Langsung kita ajarkan dengungnya, walaupun kalau bisa dijelaskan, tapi kita membacanya pakai dengung supaya terbiasa. Nah, itu. Sudah menghafal, ya kan? Hari ini menghafal aja belum setoran, ya kan? Nah, kita asal tahu dulu. Nah, kemudian sudah menghafal, karena macam-macam cara menghafalnya sudah diulangi, karena siapa yang bisa mengulangi, ya kan? Nah, tunjuk. Nah, misalnya kada bisa ya kada bapak dulu. Nggak usah dikarasi dulu. Yang sudah pertemuan keberapa hanya karena ditekankan penghafalannya. Supaya pemantapan sekali setor, 2 kali setoran, 3 kali setoran. Yang ditandai aja sudah. Nah, hafalan 1 artinya hafalan pertama, ya kan? Yang pertama Anas, ya kan? Anas yang kedua lagi, Anas yang ketiga supaya kuat hafalannya. Yang ketiga kali setorannya. Sudah, itu baru kita masuk ke kita batik. Nah, kita batik ini cara menulis, ya. Menjilid 1 masih huruf-huruf. Nah, kita contohkan, kita jelaskan ya cara penulisannya. Nah, kalau ada papan tulis bagus lagi, contohkan di papan tulis. Jadi huruf ini bunyinya A. Nah, sudah bisa nulisnya? Bisa. Nah, saya jelaskan atau Ustaz jelaskan. Huruf A, cara nulisnya yang pertama dari atas kita tarik ke bawah. Nah, karena ada anak tuh mau kada belajar, karena dari bawah ke atasnya bisa ada. Nah, nulis alif dari bawah ke atas, asal sama aja ini. Nah, ini kita ajarkan dari atas ke bawah. Karena sudah huruf sambung, karena bisa aja nulisnya dari yang huruf ujungnya dulu, bulik ke awal, ya kalau kita ajarkan. Nah, kayak apa cara nulis Arab. Iya, kadang palingnya mau empat yang ada di atasnya aja, asal garis saja ada tahu aturannya. Nah, makanya kita ajarkan, kita jelaskan lebih baik. Misalnya ada papan tulis, nah, papan tulis halus kah, atau papan tulis ganal atau apa juga. Nah, kayak ini cara nulisnya. Sudah diajarkan sambil ya silahkan tulis, nah kan nulis anak-anak kita sambil perhatikan sedikit. Setemat aja perhatikan, sudah bisa semua. Biarkan yang sampai 1 halaman, kita menunggu mereka sambil mengisi buku prestasi. Nah, prestasi santri. Kita buka halaman pertama. Nah, hari ini tanggal berapa? Ini yang pertama 1, misalnya kan. Nomor 1. Tanggalnya tanggal berapa hari ini misalnya? Tanggal 28 Agustus bulan 8 tahun 22 misalnya. Jilidnya jilid 1, halamannya halaman 1. Ustazahnya siapa atau ustaznya siapa? Nama kita, ya kan, nama kita yang ngajar kita tulis. Nah, kemudian paraf dan keterangan. Keterangan ini cukup 2, lancar atau ulang, itu aja. Standarnya lancar atau ulang. Biasanya lancar, tulis lancar, atau ulang, ya tulis ulang. Ya, biar tahu, ya. Karena sudah pertemuan 50 ke atas, itu kan buku sudah selesai. Nah, itu waktunya pemantapan sebelum munakasyah. Jadi kita ini kan buku ini ada 44 halaman. Jadi 40 kali 4 pertemuan aja misalnya naik terus. Nah, misalnya sampai 55 kali pertemuan. Sisanya itu digunakan untuk pemantapan sebelum munakasyah. Karena munakasyah itu kayaknya yang diujikan yang di buku itu, diambil acak, baca. Nah, kita lihat di sini di buku prestasi anak, ya. Misalnya si siapa namanya? Vino atau apa ya? Ulang, ya. Kawan-kawannya lancar ke-7, I-nya ulang, tetap punya
naik halaman ya, tapi tetap di sini kita tulis ulang. Kenapa? Supaya nyaman, karena sudah banyak kita tahu, oh ini lancar, ini halaman yang ada lancarnya, halaman ini yang dimantapakan yang ada lancarnya itu. Nah kayak itu. Biasanya kalau kami farab ini diisi oleh orang tua lain guru. Nah lebih baiknya kayak itu bang, orang tuanya aja. Jadi sampai rumah ke abah mamanya minta parapakan. Nah bahwanya buktinya sudah ngaji hari ini. Nah ada catatannya. Nah gitu. Jadi orangnya tahu, oh bisa bujur ngaji anak orang ini, boleh minta parap. Atau orang tuanya bagus lagi, bapak mak bacakan ya. Nah, itu kan bagus lagi orang tuanya. Jadi kasih parap orang tuanya. Cara mengisi buku prestasi, lancar atau ulang, itu aja isinya. Nah, tadi kan ada munakasyah ya. Untuk pretest ini biasanya untuk yang hanya hendak membuka tilawati ya, perlu ada namanya pretest lah oleh munakis lembaga. Jadi santri yang hendak mendaftar ke lembaga, misalnya lembaga ini membuka tilawati, yang mendaftar kita tes dulu. Oh ini panjang pendeknya kada bisa. Oh kelasnya sudah kelas 2 atau kelas 1. Bacaan hafal huruf hafal bisa satu ketukan. Tapi panjang pendeknya kada bisa, maka kita masukkan ke jilid 2. Jadinya memulai di tilawati 2 langsung, ada dari tilawati 1 lagi. Misalnya, oh anak ini masih TK, ada tahu di huruf, masukkan ke jilid PAUD lah. Ada nanti pembelajaran PAUD ada dengan caranya. Oh ini anak ini sudah hafal huruf tapi masih panjang-panjang hurufnya A, B, oh jilid 1 kita andak. Kayak itu. Ya, untuk yang hanya membuka tilawati biasanya, atau yang membuka pendaftaran lagi, pendaftaran santri baru. Nah itu perlu pre-test, dites dulu anak-anaknya. Kemudian evaluasi harian oleh guru tilawati. Artinya yang kayak tadi ulang. Oh santri kelas gini 7 yang lancar. Itu evaluasi harian, naik atau ulang esok. Nah itu. Kemudian kenaikan jilid berkala setelah 3 bulan. Biasanya 3 bulan pembelajaran sudah habis buku, nah kan baru munakasyah. Nah ada acara munakasyah untuk menentukan santri mampu naik jilid atau kada. Ya kan, jadi jilid 1 kada pasti naik ke jilid 2 kalau bacaannya masih salah atau kada hafal hurufnya misalnya. Nah bisa ngulang lagi, makanya terjamin lah hebatnya kayak gitu lah. Nah, kada bisa naik sebelum itu tadi bujur-bujur bisa dijilid itu. Kemudian khatam Al-Quran, ada lagi nanti munakasyah calon guru Al-Quran yang kita semalam ya kan, calon guru tilawati itu munakasyahnya. Munakasyah calon munakis cabang kayak ulun di munakasyah juga. Apa hendak jadi apa yang menilai dia tuh? Ada juga ulun dites juga dulu ulun. Calon munakis pusat orang-orang Surabaya. Nah, kemudian munakasyah instruktur cabang sama. Nah, instruktur ya ini jadi pemateri. Ada juga tesnya, tes menyampaikan materi, ya, pelatihan menyampaikan materi. Dari tim Surabaya juga yang menilai, oh ini orang ini bisa menyampaikan materi. Ya, silakan dapat izin menyampaikan materi. Kayak itu. Banyak pelatihannya. Nah, ini dan pembinaan aja lah. Ada apa? Nah, Allahumma arhamna bil Quran. Sudah selesai. Itu. Nah ini kita praktek lah masing-masing. Doanya ulun tadi kada ingat, hendak mau ulangi tapi sudah jalan jauh lah. Seharusnya tadi pas mari kita praktekkan, susun orang, ulun mengucap salam, lalu salam sapa ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Biasanya orang-orang senyum ceria, Allahu Akbar, yes, kayak gitu. Tetap semangat. Nah, kalau sudah salam, sapa kan, lalu baca doa. Tapi kita tadi nggak ingat baca doa. Kalau tadi pas ingatnya pas hendak baca buku deh, baca peraga. Oh, ya udah, kalau kejauhan mau ulang juga harus langsung aja dulu. Jadi ada baca doa. Setelah baca doa,
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru anak-anak diajak baca peraga. Buku di atas meja tapi jangan sampai terbuka. Karena anak-anak ada yang baca-baca buku. Suruh mata anak-anak melihat ke peraga semua. Nah, itu. Kemudian sudah sampai materi pelunjang, kita tutup. Tutupnya jangan doa juga. Biasanya Allahumma rahamna bil Quran. Ya. Mau dilakukan boleh ya. Misalnya kita sama-sama Allahumma rahamna bil Quran. Anhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna وما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعله لنا حجة Ya Rabb Alamin. Boleh kayak gitu. Atau main ada ros saja. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mau pakai nada ros atau ros boleh kayak gitu. Nah, sudah selesai kita pembelajaran nih. Nah, biasanya kan problem kita guru-guru Al-Quran ini metodenya ya kan, karena kita belum ada kejelasan metode, akhirnya metode saka ya, kalau saka hendak kita yang ya kayak apa aja, yang penting santri mengaji, akhirnya yang lain ada yang apa namanya bubukahan ya, kalau kata tertib kelasnya. Nah, kalau kita belajar ini tadi alhamdulillah ya, kalau misalnya santri sudah berkelas masing-masing, ada santri yang antri menunggu giliran baca atau apa kan sudah berada di kelas masing-masing. Nah, itu fungsinya, ada metode lah, ada metode sekahendak tadi. Nah, jadi penguasaan kelasnya lebih tertib. Kemudian waktu. Nah, waktu kita ditilawati ini ada pembelajaran tilawati ini 3 tahun ya. Masa pembelajarannya 3 tahun itu lulus sudah. Kalau dimulai dari jilid 1. Jilid 1 sampai jilid 6 itu 1,5 tahun. Itu kalau naik harusnya setiap 3 bulan. Saya jilid 1 3 bulan, jilid 2 3 bulan, jilid 3 3 bulan, sampai jilid 6 ya kan. 6 itu sudah dianggap Al-Quran. Nah, sudah 1,5 tahun. Terus sudah dijilid, baru 1,5 tahunnya menyelesaikan Al-Quran. Khatam jadinya, sampai khatam. Sudah. Mutu, ya problem kita biasanya di mutu ketidaklancaran mengaji ya. Karena salah satunya di metode tadi ya. Waktunya ada terbagi apa namanya adil ya, kalau yang lancar karena maju misalnya ngaji yang lancar cepat membaca ya, karena yang apa namanya yang kada lancar paling setengah halaman aja yang membaca. Jadi kada ada sama yang ibaratnya kada adil, jadi waktunya belain lain karena khatamnya. Nah, kalau di sini sama. Prinsip pengajaran tilawati diajarkan secara praktis ya. Praktis itu mudah. Ya.
Tapi uyuh jobang gurunya lah. Nah, lain tafsirannya praktisnya nih. Nah, menggunakan lagu ros. Nah, sudah diajarkan secara klasikal menggunakan peraga lah, ada klasikalnya, ada baca sama-samanya, kemudian ada individualnya. Oke, pembelajarannya nanti pasohahnya dapat, tajwidnya dapat, Gharib Mushkilatnya jilid 6, suara dan lagunya insya Allah bagus. Ya kalau terbiasa tadi yang melakukan bacaan, kemudian sampai khatam Al-Quran 30 juz kalau 3 tahun, memiliki pengetahuan dasar agama, ya. Karena ada pelajaran tadi akidah, akhlak tadi. Ya. Kemudian ada tahsinul kitabah di sini. Tahsinul kitabah, artinya tulisannya bagus. Nah, memperbaiki tulisan. Nah. Kemudian, 3 tahun target waktu kita. Ada kelihatan. Nah, jilid 1 sampai jilid 5 itu 1,5 tahun. Setiap tatap muka jumlahnya 75 menit. Santrinya maksimal 15 orang. Nah, satu kali tatap muka itu 75 menit. Yang Al-Quran juga sama, 75 menit. Maksimalnya juga 15 santri. Kemudian, ini pembagiannya lebih rinci lagi. 75 menit itu apa aja? Doa pembuka 5 menit. Peraga tilawati 15, ya kan? Nah, 15. Dan baca simaknya 30, materi penunjang 20 menit. Kemudian doa penutup, kalau di total jumlahnya 75. Nah, itu pembelajaran kita. Yang Al-Quran yang ini, kalau ini yang Al-Quran sama. Nanti ada pembelajaran Al-Quran beda lagi dengan jilid. Mungkin itu saja dari ulun. Ada yang ditanyakan dulu? Iya. Jilid 10, duit 2. Tinggal. Iya. Nah, saya jilid 1. Itu tetap di jilid 1. Kalau lebih baiknya dipisah. Nah, ini kan misalnya 15 orang tadi kan awalnya satu kelompok ya. Kalau misalnya kelas jilid 1-nya ada 2 kelompok kan, nah bisa setengah-setengah. Nah, itu. Nah, itu dibagi yang barunya. Misalnya pian megang 2 kelas gitu kah? Ada misalnya kayak gini, jilid 1 pian megang ya kalau jilid 2 karena gurunya lain lagi. Jadi pian fokus jilid 1. Kecuali 2 shift, misalnya shift pertama pian jilid 1, karena sore jilid 2. Kayak itunya pembagiannya. Jadi kadang-kadang langsung 2 kelas. Ada yang mana yang tertinggal gabungan yang baru kan? Nah, yang cari santri lagi kan? Atau misalnya ada tapi gurunya lain lagi. Misalnya pian khusus jilid 1 ya kan, berarti siap santri baru jilid 1 ada pian. Karena naikkan jilid 2 siapa gurunya ini. Nah, gitu. Jadi banyak langsung kayak santri yang kada naik udah pian di jilid 2 tuh berombak lagi gurunya, matur guru lagi kayak itu. Nah, ibaratnya sudah terbentuk kelompok yang baru, itu tanggung jawabnya ke kelompok masing-masing aja lagi, yang sudah kada naik itu ada apa lagi sudah. Nah, itu. Itu. Misalnya gurunya kada cukup ya sudah kada sambung kapan pendaftaran gitu dulu itu. Ya kan? Nah, perlu banyak guru ya. Ngalihannya ini mencari guru kita ya. Nah, di tempat ulun rata-rata
dua shift lah, gurunya ada 11, santrinya ada 188. Nah, itu kami rata-rata 2 shift, 4 orang aja yang ada 2 shift, shift sore aja karena sambil kuliah. Rata-rata 2 shift jadinya. Menyeimbangkan jumlah guru dan santri. Nah, itu. Insya Allah berkembang. Kalau kita kelola bujur-bujur dengan metode ini, kita insya Allah berkembang. Kayak ulun merasakan sendiri lah, kisah aja. Ulun 4 pelatihan pemulaan level 1 ini tahun 2020 bulan November di Banjarmasin. Nah, di situ ulun 4 pemulaan, ada tahun apa tilawati, ada tahun caranya atau apa. Sebelumnya sudah pernah diajar tilawati menggantikan, anak-anaknya bingung. Apa ya guru ini lain lagunya, lain apa? Karena lu kan tahu lo tilawati. Disuruh gantikan ya guru ini ya. Masuk kayak ulun camuhang jadinya. Karena kada tahu tilawati akhirnya urun 4. Nah, dan diminta mengelola. Awalnya 6 orang santrinya, gurunya berdua. 2020 bulan Desember. Sampai ini alhamdulillah sudah sampai 11 orang gurunya. Nah, santrinya 188, 1 tahun, perak 2 tahun. Nah, itu. Insya Allah kalau bujur-bujur dikelola, ya kalau metodenya bujur-bujur dijalankan, insya Allah karena santrinya itu jadi ada perlu kita mempromosikan gitu. Mungkin apa namanya, posting-postingan apa, karena wali santrinya yang berkisah-kisah ke kawan-kawannya. Nah, gitu. Okay. Ya, silakan kembali ke habitatnya masing-masing. Sebangsa dan setanah air. Ada ini sebangsa tanah dan sebangsa air. Ya, terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Fadil Naufal yang sudah menyampaikan tentang strategi pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan metode tilawati. Nah, bisa dipahami sudah, Bian? Nah, kayak apa cara menggunakan di kalender peraga? Insya Allah bisa. Nah, intinya di kalender peraga, ulun sedikit mereview, bilanya pertemuan pertama sampai pertemuan 15, berapa yang Pian buka? 4 halaman. Nah, dari 16 sampai ke 60 pertemuan 10. Nah, 10. Nah, mantap dong. Nah, jadi 10. Misal, kan waktunya itu berapa tadi? 15 ke 20 menit? 15 menit. Di jilid 4 itu bisa kenapian kurang waktunya tuh nah. Kurang waktunya. Maksudnya kada sampai habis lagi 4 halaman sudah sampai 15 menit stop sudah. Jangan diterusakan lagi. Kenapa? Karena yang di buku kena makan waktu untuk yang di buku. Belum lagi materi penunjangnya. Nah, kemudian bisalah misalnya sebelum 60 kali pertemuan karena santrinya nih bobohan pintar-pintar misalnya kan di buku itu ada 43 atau 44 halaman itu sama dengan 40 kali atau 44 kali pertemuan, sisanya ada kurang lebih setengah bulan atau 16 hari sisanya misalnya. Nah, di situ kan sebelum munakasah ada masa-masa pemantapan ngarannya. Jadi 16 hari itu kalau sudah habis buku jilidnya dimantapi dulu. Dimantapi itu kayak apa? Nah, memantapi supaya kadainya hafalan. Ya Ustadz Nova tadi kan dihindari itu supaya hafalan. Karena kalau hafalan kita sambat, kita sampaikan yang di awalnya kau menyambung. Kau menyambung. Nah, tapi kalau diacak tulisannya itu tengah-tengahnya
Nah, berarti hafalan tuh. Nah, bisa bilanya sudah pertemuan ke-16, misalnya pertemuan ke-16 sudah ke atas. Anggaplah pertemuan yang ke-20, ke-30 lah misalnya. Itu bisa pian kada berurutan lagi menunjuknya diacak. Lain ininya diacak lah hancur kena. Nah, menunjuknya diacak bisa. Ini makin mantap lagi pian. Misal, nah ini kan tadi teknik membacanya bila pertemuan ke-16 sampai 60. Teknik di 3 membacanya bersama-sama. Bisa pian acak. Bismillah sama-sama aja kita. Bismillahirrahmanirrahim. Algo nya kita. Go'a langsung ke bawah bisa. Ghabara bisa ke atas ini. Bisa lagi loncat-loncat kayak ini. Bisa itu. Itu lebih mantap lagi. Di bukunya kalaunya sudah khatam bukunya 44 sudah khatam misalnya. Nah, itu bisa menujunya diacak juga. Diacak. Nah, di situ kan ada dibagi buku apa ngarannya? Buku prestasi. Nah, di buku prestasi. Di buku prestasi jangan sampai lebih daripada 2 katanya. Lancar atau ulang. Lancar atau ulang. Nah, jadi kan situ ketahuan santri misalnya santri yang maaflah ulun tunjuk 1, 2, 3, 4, 5 misalnya santrinya. Misalnya yang santri pertama yang inya kada lancar halaman 5 misalnya. Santri kedua yang inya kada lancar halaman 7. Santri ketiga yang inya kada lancar halaman 30 misalnya. Santri keempat yang inya kada lancar halaman 1 misalnya. Itu bisa. Waktu kita pemantapan tadi tuh diulang lagi. Yang inya kada lancar tuh di halaman mana. Tapi putarannya tetap baca simak bergantian. Jadi baris pertama halaman inya juga, baris pertama halaman inya juga. Nah, itu juga. Yang pas tulisannya yang kada lancar tadi. Nah, itu pemantapan. Apabila yang di bukunya sudah habis, sudah khatam lah bahasanya. Itu bahasanya pemantapan. Nah, pemantapan ini kurang lebih seminggu atau yang sisa daripada supaya 60 kali tadi hanya di munakasyah. Di munakasyah itu ulangan, disuruh membaca. Itu pun membacanya sistem beacak juga. Nah, misalnya di sini belum sudah menerapkan, belum ada yang bisa lagi, bisa kami kena mendatangi. Itu tiap kali munakasyah di tempat wadah Ustadz Juanda itu setiap munakasyah kami biasanya yang mendatangi yang munakasyah di wadah Ustadz Juanda. Nah, jadi sistem munakasyahnya ini kadang-kadang sistem kasih sayang. Kalau ya misalnya anak Ustadz Ali misalnya munakasyah misalnya nih nah, karena anak kepala sekolah nih naik akan terus. Nah, itu kasihan kena, kasihan siapa? Kasihan inya. Ada bisa. Dan kalaunya kita surung juga menyupani sekolahan kita juga. Kalau kita surung dianggap bisa. Nah, jadi sesuai standar inya. Bilanya kada bisa ya kada naik. Anak ulun pun kayak itu juga. Di sekolahan wadah ulun tuh. Jilid 4, ulun apih inya. Ngalih inya. Nah, jadi seperiodenya kada sekolah. Nah, pas ampih inya menyesal seorang. Kekawanannya sudah naik jilid. Ada yang sudah para ke Quran tanya. Akhirnya menyesal seorang. Tapi alhamdulillahnya kau menyesahi di privat. Mamanya seorang bang melajari. Nah, lawan ustazah cenah orangnya, Ustazah Arin Espiani. Nah, jadi kawat di anu. Tapi sekolahnya tetap tadudi daripada yang kawannya tadi karena itu tadi ada umpat. Bukan kata naik yang kada umpat ngalih jadinya. Jadi sempat digelar preman baharinya di sekolahan walaupun bibirnya preman dia. Anak kepala nih. Jadi untuk di pemantapan tadi. Jadi boleh diacak-acak anunya kita menunjuk. Dan santri disuruh basamu tuh tunjuk. Barang aja tusuk kontol kan banyak tusuk kontol kada terpakai. Nah, oleh tunjuk buangi yang luncupnya itu. Ulun kayak itu rajin di wadah kami bilanya kada membawa tunjuk tuh berdiri. Mulai awal sampai akhir berdiri didirikan gurunya. Tabelujuran semalam tuh kejadian Ustaz beneran. Anak polisi. Seberangan rumah ulun polisi. Pas anaknya kadang membawa tunjuk. Berdiri aja gurunya. Berdiri. Nah, abahnya mencari terus seberang rumah.
Apa dan hati lu nih manceleng abahnya, oh anaknya berdiri sekalinya. Ada sarek lawan gurunya, Bang. Sarek lawan anaknya seorang juga tuh, nah kada teliti. Kada teliti sebelum anak sekolah. Jadi ulun kada purun. Nah, ulun ambil akannya cocok pentol yang panjang kan, ulun buangi lu, ada yang curingnya, julung. Duduk julung. Anyar masuk ke rumah abahnya. Supan abahnya gara-gara anak lu didiriakan dia. Nah, jadi itu tadi gunanya supaya kada hafalan tadi. Nah, ya sebelum kita istirahat satu mat, habis itu micro teaching, ada yang ditakonakan? Ada? Alhamdulillah. Ustazahnya bisa paham sudah? Cara di kalender, di buku. Alhamdulillah, insya Allah paham. Nah, so insya Allah kita di micro teaching itu dijelaskan lagi kayak apa cara menyampaikan. Nah, jadi untuk pembagiannya kita ulah tiga grup lah, tiga grup. Kalau dua aja, ini berapa lagi sisanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berempat berarti. Karena ayah tadi tuh garing sidin. Umay pang kawal lah, 4 lah. Ada kawal juga. Berarti tinggal 11 aja lagi. Berarti ada yang berempat, ada yang bertiga aja kena. Jadi lakas tuntung kita. Lakas tuntung. Jadi ulun bagi aja langsung ulun tunjuk lah supaya kita kada bibinian aja sekira ada campurannya. Karena santrinya kan campuran juga nih. Nah. Ini campuran lah santrinya. Nah, campuran. Jadi Ustadz Rifki lawan Ibu berdua. Nah, Ibu berdua. Sama-sama senior lah. Senior jadi guru tuh maksudnya. Kemudian Ustadz Kacamata lawan Ibu yang di belakang tuh. Yang pahalusnya. Nah, lawan yang anu nih jilbab lapang hati. Nah, kemudian Ustadz Sofi, kemudian Ustadz siapa namanya? Najib, nang semalam pada turun lagi kah? Ada di situ semalam? Sakit kah? Nah, lawan nih Ustadzah yang berdua. Ya, di berempat. Jadi berempat dua grup, yang bertiga satu grup. Tadi berarti yang bertiga tadi Ustadz pakai kacamata lah bertiga. Oh ya, tuh Sidin, masya Allah tertinggal Sidin. Nah, Sidin umpat Ustadz pakai kacamata aja. Ustadz pakai kacamata aja Sidin. Jadi pian yang bertiga kena lawan Ustazah Ari. Lawan Ustazah Ari Nisfiani. Kemudian yang bertiga kan berempat kan tadi? Berempat. Oh, hadang kado sagin. Anu pian umpat kasih aja lah. Empat wadah Ustazah Ari aja. Jadi lawan Ustadz Rian yang berkacamata, Ibu yang halus awak. Presiden. Ya, itu lawan Ustadz Rian. Kemudian yang berdua yang bungas-bungas tuh. Lawan gadis-gadis, lawan Ustadz Novan. Ustadz Novan. Ya, Ustadz Gantang. Ya. Ya, silakan bapak-bapak hendak makamih dulu, hendak WC dulu, atau hendak minum-minum dulu.